Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ya ma'ba'du. Anak sekalian, semoga yang dirahmati Allah SWT, berjumpa kembali di pelajaran fikih hari ini ya. Itu pelajaran ke-8. Kita akan membahas mengenai tafsir dari surat An-Nas ya. Kita baca dulu sebelumnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya ya, sini langsung Bapak jelaskan saja ya. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Qul, sini katakanlah ya, Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, untuk mengatakan a'udzu birabbin nas. Itu aku berlindung ya kepada Tuhannya manusia. Nah, sebelum Bapak jelasin tentang penjelasan surat ini ya, ini surat An-Nas termasuk dari mu'awizatain ya, dua perlindungan ya. Kenapa demikian? Karena sebab dari turunnya surat ini ya, An-Nas dan Al-Falaq ini, yaitu ketika Rasulullah SAW ketika itu pernah tersihir ya. Nabi Muhammad kok pernah tersihir sih Pak? Ya, Nabi Muhammad juga manusia biasa, hanya saja Allah berikan wahyu kepadanya ya. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Sungguhnya aku manusia biasa, basyar mislukum, seperti kalian ya, hanya saja aku diberikan wahyu. Bedanya itu ya sama kita. Nah, tentu Nabi Muhammad SAW juga bisa terkena sihir ya. Sihir ini adalah hakikatnya ada ya. Sihir itu ada dan berpengaruh kepada tubuh manusia ya. Nah, sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu ya, ada seorang Yahudi ya, Rasulullah SAW biasa menyisir ya, lalu sehelai rambut dari janggut beliau jatuh, ada terselip di sisir tersebut, lalu dibawa oleh siapa? Yahudi tersebut ya, seorang budak Yahudi. Lalu kemudian rambut itulah yang dijadikan buhul ya, untuk mensihir Rasulullah SAW ya. Maka pun Rasulullah tersihir ketika itu ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya Jibril alaihissalam untuk meruqyah Rasulullah SAW ya. Lalu dengan menyuruhnya dengan membaca Qul ya di sini ya. Ya, surah itu surat Mu'awizatain ya, surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, salah satunya surat ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya mengucapkan Qul, katakanlah a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung ya. Di sini ada isti'azah ya, ta'awudz, yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Dan kita ya, sebagai hamba Allah, kita wajib, dan semua makhluk yang semuanya ya di alam semesta ini meminta harus kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah adalah tempat kita berlindung ya. Nah, kita tidak boleh meminta kepada selain Allah, kepada jin, kepada pohon, kepada kuburan, kepada orang yang telah meninggal ya, kepada malaikat, kepada nabi, dan kepada yang lain-lain selain Allah. Kita tidak boleh meminta kepada mereka karena mereka sama seperti kita, sama-sama makhluk ya.
Nah, di sini a'udzu aku berlindung birob bin nas ya, dengan Tuhan ya, Tuhannya manusia ya. Di sini dikhususkan Tuhan manusia, padahal Allah itu Tuhan semesta alam kan, yang Bapak sudah pernah sebutkan ya. Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya semuanya ya. Di sini sebutkan dikhususkan untuk manusia ya. Rob di sini ya, yang maha pengatur ya, memberikan rizki, yang menguasai alam semesta ini ya. Maka hanya kepada Allah kita berlindung, mohon pertolongan ya, sebagai Tuhan manusia, dikhususkan Tuhan manusia di sini ya. Ya. Kemudian Malikin Nas, Allah sebagai raja manusia ya, karena Allah tempat bergantung yang memenuhi kebutuhan makhluknya manusia ya. Hanya kepada Allah kita bersandar ya, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan ya, karena Allah adalah rajanya manusia dan raja semesta alam. Nah, ilahin nas, nah Tuhan yang demikian itu ya, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, alam semesta semuanya ya, yang mengatur, menciptakan dan memberikan rezeki ya, juga yang merajai, menguasai semuanya, itulah yang berhak kita ibadahi ya. Ilahin nas, yaitu Tuhannya manusia yang kita sembah. Tidak layak kita meminta kepada selain Allah, karena yang lain selain Allah itu tidak memiliki apa-apa ya, bahkan seberat setipis kulit ari ya, setipis kulit bawang itu nggak ada mereka punya sesuatu apapun, nggak ada ya. Makanya yang memberi kita rezeki itulah yang berhak kita ibadahi ya, yang selainnya tidak boleh kita ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjatuh kepada perbuatan syirik ya. Kita berlindung kepada Tuhan yang manusia, raja yang manusia ya, yang disembah oleh manusia, dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari segala kejahatan al waswas. Was itu suatu yang bisik di dalam hati kita ya, suatu yang membisiki di dalam hati. Al khannas ya, dari suatu keraguan. Al waswas itu keraguan ya dalam hati kita, yang dibisikkan oleh siapa? Al khannas. Al khannas ini yang tersembunyi, itu siapa? Setan ya. Itu setan biasa membisiki di dalam hati kita berupa keraguan-raguan, was-was ya. Ini setan ya. Makanya ketika setan itu, kata para ulama di ayat ini, ketika kita manusia itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, setan ini lari, kabur ya. Namun ketika kita tidak mengingat Allah, setan kembali muncul kembali ya. Nah, makanya ketika dikumandangkan azan, setan tuh lari ya. Al khannas ini lari ya, yang tersembunyi ini setan ini lari. Maka ketika azan selesai, setan kembali ya. Begitupun ketika iqomah dikumandangkan, setan lari kembali. Lalu ketika iqomah selesai dan orang mulai sholat, nah, setan kembali lagi untuk menggoda manusia, mengingatkan tentang sesuatu yang di kepala dia, di kepala manusia itu ya. Ketika sholat diingatkan, mungkin lupa naruh kunci, atau mungkin hal-hal yang terlintas di pikirannya, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Nah, inilah setan ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yaitu ini penjelasan dari ayat sebelumnya ya, yaitu yang membisikkan di dalam hati manusia ya, yang membisikkan was-was ke dalam hati manusia, itu siapa? Al khannas. Al khannas ini yang tersembunyi. Siapa dia? Minal jinnati wan nas ya. Yaitu al khannas yang tersembunyi itu ada yang dari golongan setan ya, itu setan, ada yang dari golongan jin dan manusia ya. Kalau dari golongan jin itu setan yang mengalir di dalam aliran darah kita ya. Inna syaitan yajri minal insan majrad dam, sungguhnya kata Rasulullah SAW, setan itu ya mengalir di aliran darah manusia. Nah, itu setan ya. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka aliran darah tersebut menyempit ya, setan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika kita lupa kepada Allah, maka setan kembali menggoda
kita, ya, dengan bisikan was-was di hati kita, ya, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan dari golongan jin. Adapun setan dari golongan manusia itu yaitu setan-setan yang biasa mengajak kita berbuat keburukan, ya, kejelekan, ya, mengajak tidak sholat, ya, mengajak berbuat hal-hal kebatilan, ya, itu setan yang berwujud manusia. Jadi setan itu ada yang berbentuk jin dan juga ada yang berbentuk manusia, ya. Demikian yang bisa Bapak jelaskan, ya. Sini kalian intisari dari tadi Bapak baca, ya. Nah, ini penjelasan kata-katanya, kemudian kandungan suratnya telah Bapak jelaskan, ya, tadi, ya, agak panjang, ya. Nah, ini yang bisa Bapak jelaskan, silakan kalian kerjakan, ya, pilihan ganda dan isian, ya, esainya yang uraiannya tidak usah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.